Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kami akan menginformasikan yaitu 22 prospek kerja apabila Anda memilih jurusan manajemen. Apabila kamu mengambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi, biasanya banyak peluang kerja yang akan menunggu Anda setelah di wisuda. Tergantung lagi pada jurusan apa, peminatan apa yang Anda ambil di perguruan tinggi tersebut. Biasanya jurusan manajemen juga mendalami berbagai bidang atau mempunyai beberapa permintaan yang harus didalami, seperti ada yang manajemen bisnis, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen perbankan, ada manajemen pemasaran. Dari peminatan dimaksud, kamu akan bisa menggunakan dari salah satunya untuk dunia kerja. Nah, di sini juga Anda bisa memilih peminatan apa yang sesuai dengan kemauan Anda, serta bidang apa yang ingin Anda dalami untuk memudahkan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Nah, untuk pekerjaan yang telah menunggu Anda setelah tamat, apabila Anda memilih jurusan manajemen, nah ini akan kami sampaikan di bawah ini, seperti di bawah ini. Seperti satu, lapangan kerja yang telah menunggu Anda sebagai teller bank. Pekerjaan ini ialah melayani nasabah baik bank melalui kantor cabang pembantu untuk melakukan penyetoran ataupun mentransfer uang. Pekerjaan ini biasanya sangat didambakan oleh banyak orang, karena sebagian teller bank penggajiannya lebih tinggi daripada tempat kerja lainnya. Yang kedua, supervisor perbankan. Pekerjaan ini adalah Anda akan bertugas mengawasi pegawai bank lain yang sedang melayani nasabah. Jabatan ini relatif lebih tinggi dari teller. Biasa penggajian dari pekerjaan ini adalah dari 7,5 juta sampai dengan 15.500.000 per bulannya. Nomor 3, pekerjaan yang telah menunggu Anda sebagai marketing. Pekerjaan ini mengurusi tentang pengembangan lini usaha perusahaan dan juga untuk meningkatkan brand supaya produknya dikenal oleh masyarakat, supaya perusahaan tersebut cepat berkembang. Dan di sini biasanya Anda digaji mulai dari 5 juta sampai dengan 35 juta tiap bulan. Nomor 4, staf finansial. Apabila Anda mempunyai skill yang baik di bagian keuangan, kamu bisa menduduki jabatan staf finansial. Pekerjaan Anda di sini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan. Sedangkan apabila Anda berada di jabatan ini, fresh graduates, Anda bisa dapat gaji dari 4 juta sampai dengan 9 juta per bulan. Yang kelima, pekerjaan yang telah menunggu Anda sebagai business development. Pekerjaan ini yaitu Anda berhubungan dengan pengembangan usaha sebuah perusahaan, baik untuk pengembangan eksternal ataupun untuk pengembangan internal. Apabila Anda berada dan ditugaskan di sini, biasanya Anda akan menerima gaji dari 4 juta sampai dengan 8,5 juta per bulan. Yang nomor 6, Human Resource Departemen. Pada pekerjaan ini Anda akan berada di bagian kepegawaian, dan yang akan Anda kerjakan di sini adalah mengelola pendataan database pegawai, mengurus kesejahteraan pegawai, pengembangan pegawai, dan punishment dari para pegawai perusahaan. Seandainya
Anda bisa berada di sini, gaji Anda akan mendapatkan dari 5 juta sampai dengan 8,5 juta per bulan. Nomor 7, learning and development. Pekerjaan sebagai staff learning and development pada sebuah perusahaan adalah pekerjaan yang sangat bagus. Yang mana pekerjaan Anda di sini adalah mengurus berbagai keperluan yang berhubungan dengan pengembangan mutu dari pegawai yang bekerja di suatu perusahaan secara internal. Tujuannya agar pegawai menjadi kompak dan semangat kerja pegawai semakin tinggi, dan untuk dampaknya pekerjaan semakin lancar. Apabila Anda di posisi ini, perusahaan Anda akan digaji sekitar 5 juta sampai dengan 8,5 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 8, rekruter karyawan atau biasanya dikenal dengan headhunter. Untuk pekerjaan headhunter ini, pekerjaannya biasanya mencari angkatan kerja yang berpengalaman di bidangnya, dan pekerjaannya juga langsung mengurusi kontrak dari personal yang dibutuhkan, yang sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Gaji yang didapat di sini biasanya dari 7 juta sampai dengan 20 juta per bulannya. Nomor 9, pekerjaan telah menunggu Anda, yaitu sebagai sales. Sales merupakan ujung tombak dari perusahaan untuk mencari keuntungan. Biasanya kamu akan diberi target-target pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan apabila targetnya selesai, bahkan lebih besar penyelesaian dari target yang telah ditentukan, biasanya Anda akan mendapatkan bonus sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Sales biasanya bertugas mempromosikan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Untuk pekerjaan ini biasanya Anda akan memperoleh gaji mulai dari 5 juta sampai dengan 8,5 juta per bulan di luar bonus. Bonus untuk pekerjaan ini biasanya besarnya tergantung dari produk apa yang dipasarkan. Nomor 10, sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha adalah pekerjaan yang menyenangkan. Pada umumnya pengusaha yang profesional banyak yang sukses. Di sini kamu akan mengelola SDM sesuai dengan bidang usaha apa yang kamu tekuni. Contohnya kamu bergerak di bidang kontraktor, jadi kamu akan mempekerjakan ahli-ahli teknik sipil di perusahaan kamu. Serta SDM dengan ilmu lain yang dibutuhkan oleh perusahaan Anda. Untuk gajinya di sini biasanya untuk satu proyek pekerjaan langsung itu atau PL, untuk untungnya bisa untung bersih 10%, atau dengan proyek 200 juta berarti kamu dapat untung 20 juta. Itu pun untuk suatu proyek. Dan apabila proyek kamu miliaran, untungnya juga menyejukkan dan menyenangkan. Biasanya seorang pengusaha itu punya proyek yang banyak sesuai dengan kemampuan dari perusahaan yang kamu miliki. Nomor 11, peluang kerja selanjutnya yaitu sebagai manajemen train. Pekerjaan ini biasanya mencari bibit-bibit yang potensial. Biasanya di sini kamu akan mengikuti masa proses pelatihan sekaligus kerja selama 1 hingga 2 tahun. Dan apabila kamu lulus dari pelatihan tersebut, setelah dilakukan penilaian, pihak manajemen akan menempatkanmu pada posisi yang cocok dengan keahlianmu. Dan untuk gaji kamu di sini berkisar dari 5 juta sampai dengan 13 juta untuk tiap bulan. Selanjutnya,
sebagai nomor 12, itu sebagai penulis. Untuk penulis ini biasanya pekerjaan Anda adalah menulis konten di perusahaan. Untuk penulis konten ini biasanya Anda digaji dari 5 juta sampai dengan 8 juta per bulan oleh perusahaan. Selanjutnya, lowongan kerja untuk sebagai konsultan. Sebagai konsultan. Pekerjaan konsultan yaitu biasanya suatu pekerjaan yang mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi konsumen terhadap penyelesaian pekerjaan dan lain-lain. Di sini biasanya Anda akan berhubungan dengan banyak klien. Gaji di sini biasanya kalau konsultan senior itu mempunyai tarif tersendiri. Bisa dari 10 juta sampai dengan 60 juta, tergantung lagi dari pekerjaan apa yang kamu carikan solusinya. Selanjutnya, nomor 14 sebagai divisi operasional. Pekerjaan operasional di sini mempunyai daya cakupan yang luas, mulai dari operasional kantor hingga pabrik, operasional logistik, dan lain-lain. Tergantung kepada kemampuan operasional apa yang kamu miliki. Untuk gaji, apabila Anda berada di posisi ini adalah mulai dari 5 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 15, peluang kerja selanjutnya dari manajemen yaitu sebagai dosen. Pekerjaan dosen ini adalah pekerjaan yang mulia, baik di dunia ataupun di akhirat. Pada pekerjaan ini kamu diharuskan untuk belajar secara terus-menerus. Dan apabila Anda berminat untuk menjadi dosen, Anda harus belajar yang rajin dengan IPK minimal 3,2 dan harus menyelesaikan pendidikan S2 terlebih dahulu. Juga Anda terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan harus lolos seleksi yang diadakan oleh perguruan tinggi yang kamu minati. Untuk gaji dosen ini biasanya dari 7 sampai dengan 15 juta per bulan, tergantung dengan golongan serta tunjangan sertifikasi yang Anda miliki. Biasanya di samping gaji, biasanya juga Anda bisa ada remunerasi atau tunjangan kerja yang jumlahnya dari 3 sampai dengan 17 juta per bulan. Nomor 16, kementerian. Kementerian adalah lahan untuk tempat bekerjanya alumni dari jurusan manajemen. Tetapi sebelum masuk bekerja di kementerian, Anda harus mengikuti tes terlebih dahulu. Pekerjaan Anda di sini adalah pelaksana administrasi dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan ilmu yang kamu miliki. Untuk penggajian di kementerian ini sudah ada daftar penggajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, biasanya dari 5 juta sampai dengan 15 juta tiap bulan. Nomor 17, perusahaan perminyakan. Biasanya lulusan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi ini banyak juga yang bekerja di perusahaan perminyakan seperti Pertamina, Chevron, dan lain-lain. Pekerjaan yang Anda lakukan di sini yaitu pekerjaan administrasi dan sesuai dengan keilmuan yang dikuasai. Permasalahan penggajian di sini biasanya mulai dari 5 juta sampai dengan 15 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 18, perusahaan pertambangan. Di perusahaan pertambangan juga banyak alumni dari jurusan manajemen yang bekerja sebagai administrasi ADM dari perusahaan pertambangan.
seperti tamak timah, tamak embas, dan lain-lain. Pekerjaan Anda di sini adalah melaksanakan pekerjaan administrasi yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Gaji yang diperoleh biasanya cukup besar, yaitu dari 5 juta sampai dengan 15 juta per bulan. Nomor 19, peluang kerja selanjutnya yaitu di pabrik. Di pabrik juga sangat banyak yang mempekerjakan tamatan manajemen, seperti pabrik tekstil, pabrik kertas, dan lain-lain. Pekerjaan Anda di sini juga sebagai administrasi sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Untuk penggajian, biasanya gajinya mulai dari 3 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Oke, selanjutnya nomor 20. Pelaksana ekspor impor. Pada umumnya di perusahaan ekspor impor juga banyak yang bekerja alumni jurusan manajemen. Pengkajian di sini juga tergantung dari posisi yang dihadapi. Untuk pengkajian di sini mulai dari 4 juta sampai dengan 15 juta per bulan. Baiklah, nomor 21 lagi peluang kerja untuk jurusan manajemen, yaitu sebagai tenaga non kependidikan. Jadi tenaga non kependidikan juga sangat bagus untuk karir Anda. Tetapi apabila jadi tenaga non kependidikan, biasanya Anda juga selalu berada di dalam ruangan dalam mengerjakan pekerjaan administrasi. Pekerjaan yang akan Anda kerjakan di sini adalah pada umumnya adalah menyelesaikan administrasi kantor seperti administrasi akademik, administrasi kepegawaian, administrasi kemahasiswaan, dan lain-lain. Pekerjaan seperti ini biasanya Anda bekerja pada perguruan tinggi yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Gaji Anda di sini adalah dari 4 sampai dengan 14 juta tiap bulan. Permasalahan gaji terhadap besar kecilnya juga tergantung dari posisi Anda, masa kerja, pangkat, dan golongan Anda. Adapun tugasnya seperti dari tugas pelaksanaan administrasi sampai dengan kepala biro atau udah eselon 2. Nomor 22, perusahaan luar negeri. Untuk perusahaan luar negeri, alumni jurusan manajemen juga punya peluang besar untuk dapat bekerja di sana. Sebaiknya terlebih dahulu Anda menguasai bahasa Inggris. Adapun TOEFL yang harus kamu persiapkan terlebih dahulu yaitu 550. Itu pun harus dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. Sebab tidak jarang juga tempat-tempat yang bisa menjual belikan nilai TOEFL. Untuk gaji Anda di sana yaitu mulai dari 5 juta sampai dengan 22 juta tiap bulan. Nah, demikianlah lapangan kerja yang akan menunggu Anda seandainya Anda lulus dan diwisuda dari jurusan manajemen. Semoga dapat dijadikan pedoman dalam memilih jurusan. Selanjutnya, apabila informasi ini ada manfaatnya untuk Anda, mohon dibantu subscribe channel ini, tekan lonceng untuk berlangganan informasi supaya kami bersemangat dalam membuat channel ini. Kemudian, seandainya ada persoalan, komen Anda sangat kami harapkan. Dengan berakhir informasi ini kami tutup dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.